Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilaihil masir wa ilaihi turja'ul umur. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta rasa syukur yang setinggi-tingginya marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, khususnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memanjangkan umur kita dan masih diberi kesehatan yang sempurna serta kesempatan untuk terus mengkaji dan mendalami ilmu agama walaupun tidak secara langsung. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan pada kita semua untuk mendalami dan mengkaji ilmu agama dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, sehingga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjarannya, pahalanya dan keselamatan hidup baik di dunia maupun di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan di dalam kita mengkaji ilmu agama menambahkan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerelaan kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya, ampunannya dan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya, keselamatan di dunia sampai di alam akhirat nanti. Khususnya pada zaman akhir zaman ini, zaman di mana Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan ujian yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Mudah-mudahan dengan ujian yang datang pada saat ini akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa apa yang terjadi di atas bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba-Nya harus memohon dan meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya dalam surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon perlindungan. Wasta'inu bis sabri wassalah, memintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan dengan kesabaran. Jadi pangkal pokok keselamatan kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan alam dunia ini dari segala apa yang terjadi pada saat ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada hamba-Nya apakah dia mohon perlindungan hanya kepada Allah atau kepada selain Allah. Kalaulah manusia memohon kepada Allah perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Allah akan menyelamatkannya. Allah akan mengangkat semua musibah yang sekarang dialami, diderita oleh semua manusia. Hanya kepada Allah yang dapat melindungi. Hanya kepada Allah manusia harus memohon perlindungan. Hanya Allah yang mempunyai kekuatan untuk mengangkat semua musibah-musibah yang terjadi di dunia sekarang ini. Karena semua yang terjadi di atas bumi Allah ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, semua akan terjadi walaupun kejadian tidak disangka-sangka oleh manusia. Dan Allah pula yang akan menyelamatkan manusia dari musibah dan bala yang terjadi pada saat yang sekarang ini. Mudah-mudahan dengan musibah yang diderita sekarang ini, manusia akan bertambah dekat kepada Allah. Manusia akan bertambah yakin
bahwa kekuasaan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia ilmunya, sehebat apapun senjata yang dimilikinya, tidak akan bisa menyelamatkan atau menolong manusia atau menyelamatkan bumi ini dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua kekuatan, semua apa yang dimiliki oleh manusia sekarang ini adalah anugerah Allah. Oleh karena itu Allah mengingatkan manusia, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu sekalian wahai manusia, maka Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikan. Tetapi manusia kufur akan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hawa nafsunya bahwa kekuatan ada apa yang dimilikinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagi siapa saja mengingkari akan nikmat Allah, ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Jadi apa yang diturunkan pada saat ini musibah yang sangat besar, yang mematikan, yang mana tidak terlihat musibah tersebut disembunyikan oleh Allah, itu menunjukkan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini, agar manusia tidak berlaku atau agar manusia tidak berbuat kesombongan di atas bumi ini. Allah sudah mengingatkan kesombongan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berbuat kesombongan di atas dunia ini dan kesesatan, maka Allah akan membinasakannya, maka Allah akan menghancurkannya cepat atau lambat. Sekali lagi wahai manusia, kita sebagai umatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh melupakan kebesaran Allah, ciptaan Allah yang maha kuat, yang memiliki bumi dan langit serta apa yang ada di isinya. Bumi ini adalah miliknya Allah. Allah lah rajanya dari semua raja yang ada di atas bumi ini. Allah bertanya di akhir zaman, mal mulkil yaum, siapakah raja hari ini? Lillahi wahidul qahhar, kerajaan hanya milik Allah yang maha besar. Allah turunkan pasukan corona yang tidak terlihat untuk menguji manusia sampai di mana kekuatan imannya, keyakinannya akan qada wal qadar, akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Bagaimana Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rupanya pasukan yang lembut sangat kecil, manusia sudah kelelahan, kebingungan, kekhawatiran dan ketakutan mencekam. Mereka semua takut mati, lari dari mati. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Jum'ah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, sungguhnya kematian yang kamu lari darinya, kematian itu akan datang dimanapun, kapanpun. Kalau sudah kematian itu datang, tidak ada satupun manusia yang bisa lari darinya, yang bisa menyelamatkan darinya. Summa tarawna ila alimil ghaib wa syahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian manusia akan diperlihatkan ila alimil ghaibi, ke alam yang gaib, dan mereka akan menyaksikan bahwa Allah akan memberitahukan apa yang telah mereka lakukan selama hidup mereka di dunia. Inilah manusia semua takut mati karena terlena, tertipu dengan kehidupan gemerlapan dunia. Padahal semuanya itu adalah untuk sementara. Semua apa yang ada di dunia ini akan fana, akan hancur, akan binasa apabila sudah Allah menginginkannya. Manusia tidak akan bisa lari dari kematiannya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Semua jiwa itu akan mati, dan Allah akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Mengingat mati bagi manusia suatu keadaan yang mencekam, yang menakutkan di dunia yang fana ini. Manusia tidak akan berhenti dan tidak akan puas mencari perhiasan dunia, baik di waktu keadaan sempit atau di waktu keadaan lapang. Yang terlintas dalam kehidupan manusia terus bekerja, berkarya untuk meraih
perhiasan dunia yang sebanyak-banyaknya tanpa ada kepuasan. Apabila manusia baik dalam keadaan susah maupun senang diingatkan akan kematian, maka manusia akan sadar bahwa hidupnya hanya sementara di dunia ini yang fana ini. Kematian sangat sulit bagi manusia dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, karena mereka sudah sangat senang hidup bergelumpang dengan dunia. Dengan mengingat mati, maka manusia akan bisa menahan ketamaan dengan perhiasan dunia dan kesombongan dengan segala apa yang dimilikinya. Oleh karena itu Allah menurunkan pasukan corona yang tidak terlihat ini, dan banyak sekali korban, memakan korban ribuan manusia. Itu menunjukkan bahwasanya kematian yang manusia lari dari kematian tersebut akan datang, akan mengejarnya, akan mendatanginya. Tidak ada satupun yang bisa mengelaknya. Kematian itu tidak mengukur waktu, tidak mengingat zaman, sakit atau sehat. Karena itu manusia harus mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Jangan sampai menyesal sesudah kematiannya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, surat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ahadukumul maut qala rabbirji'uni. Apabila datang kepada kamu sekalian kematian, maka mereka akan mengatakan, Rabbirji'uni, ya Rabb, kembalikan aku. Mereka meminta kembali lagi ke dunia untuk menyesali atas perbuatannya tersebut. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Dengan engkau mengembalikan kami ke dunia, dengan demikian kami akan berbuat dengan perbuatan yang soleh selama ini yang telah kami tinggalkan. Lalu apa jawabnya Allah? Kalla innama kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalla, itu tidak mungkin wahai manusia. Kematianmu itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi ke dunia, walaupun hanya sekejap mata. Sudah terlambat, karena Allah telah mengingatkan kamu sekalian. Berbuatlah dan ingatlah berbuatlah untuk kematianmu. Jangan sampai kau menyesal sesudah engkau mati. Karena manusia sesudah meninggal dunia, sudah meninggalkan dunia ini, dia tidak akan bisa kembali. Akan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Tapi penyesalannya itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Oleh karena itu Allah mengingatkan, kalla, kamu tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Innaha kalimatun qailuha, karena kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Wa min waraihim, dan di belakang kematianmu itu barzakhun, yaitu barzakh, ya, ila yaumi yub'atsun, sampai kamu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Corona, virus yang mematikan, menakutkan, datang ke atas bumi ini untuk mengingatkan kematian yang ditakuti oleh manusia. Corona datang untuk menyadari manusia, dunia ini akan fana, akan hancur, akan binasa, cepat atau lambat. Corona mengingatkan manusia untuk bertambah imannya, menguatkan imannya, segera beriman kepada Allah sebelum terlambat. Karena kematian dapat mengingatkan manusia dengan 3 hal, yaitu ta'jilut taubah, dengan segera bertaubat, qana'atul qalb, mendapat melembutkan hati, menyadarkan hati, wa nasyatul ibadah, dan akan bertambah semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang lupa akan kematiannya, itu akibatnya juga akan ada 3 macam. 1. Taswifut taubah, wa tarkur ridha bil kafaf, wa takassul bil ibadah, kembalikan daripada mengingat kematian. Bersiap-siaplah wahai manusia, dan berlombalah untuk membawa bekal hidup sesudah mati yang sangat panjang dan sangat lama, sangat sulit dan sangat meletihkan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan jadikanlah apa yang sudah Allah berikan kepada kamu di dunia ini untuk akhiratmu. Allah akan menggantikanmu dengan surga, yang mana surga lebih baik dari segala apa yang kamu miliki di atas bumi ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard a'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampunan dari Allah dan mohon surganya yang luasnya seperti langit dan bumi, yang mana surga itu
dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan ujian yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada saat sekarang ini di alam dunia ini, yaitu berupa corona itu, agar manusia menyadari dirinya, mengingat akan apa yang telah dilakukannya dengan perbuatan dosa dan kesombongan terhadap Allah, dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Cukup sampai di sini Bu sekalian sebagai mukaddimah pengajian kita pada hari ini. Insyaallah apa yang telah kita dengar dari nasihat-nasihat dan peringatan Allah dalam firman-Nya dapat melembutkan hati kita, dapat menyadari hidup kita selama ini, apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang selalu berjalan di jalannya, apakah kita sebagai hamba Allah yang selalu memohon perlindungannya, yang selalu beribadah dan tidak menyekutukan Allah dalam segalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, dari musibah ini, dan diberi kesabaran, ketabahan, dan terus berlomba untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila dia kembali menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan ketaatan yang sempurna, dan membawa amal ibadah yang diterima di sisinya, dapat menyelamatkan dari azabnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah akhwatil muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan mengkaji lanjutan pengajian kita pada pelajaran tauhid ya, pada tarjam. Kita sudah sampai pada Al-Babur Rabi'. Al-Babur Rabi' ini membahas tentang ibadat-ibadat. Nah, di dalam ibadat ini ada fasal-fasal ya, ada bagian-bagiannya. Bagian ibadat yang pertama yaitu at-taharah, bersuci ya, fit taharah, bersuci dalam kesucian. Nah, di dalam taharah ini ada 3 maudu, ada 3 bagian ya, ada fihi salah satu mawad, ada 3 bagian. Al-maddatul ula, yang bagian yang pertama yaitu fihi kamit taharah ya, yaitu dalam hukumnya taharah. Hukum taharah itu apa ya? Baiklah, kita akan memasuki maddah ula dari fit taharah, dari kesucian ini, bab suci ini yaitu apa hukumnya. At-taharah, hukum dari taharah itu ya, bersuci ya, bersuci itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil kewajibannya itu ya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebelumnya sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tak lain untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zuriyat ayat 56, surat yang 51, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang aku telah ciptakan dari jin dan manusia tak lain adalah liya'budun, untuk menyembah. Menyembah di sini yaitu beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum manusia itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, dan apa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, yaitu untuk menyembah kepada Allah. Nah, pertama kali yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya yaitu as-salat, beribadah, salat, menyembah kepada Allah dengan salat, Nah, sebelum manusia itu, sebelum orang-orang yang beriman menjalankan salat, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan baginya untuk bersuci terlebih dahulu. Oleh karena itu, hukumnya wajib bersuci, hukumnya wajib sebelum mentaati perintah Allah, yaitu dengan ibadah. Dalilnya Alkitab wa Sunnah. Yang pertama yaitu dalil kitab ya, kalamullah dari surat Al-Maidah ayat 6. Di sini surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kenapa firman ini dikhususkan untuk orang beriman? Karena orang-orang yang berimanlah yang akan mendengar, akan mentaati, akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua manusia itu beriman kepada Allah. Karena tidak semua manusia itu mau mentaati perintah Allah. Oleh karena itu di sini Allah menyeru, berfirman dengan tujuannya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, apabila kamu ingin mendirikan salat, apabila kamu ingin mendirikan salat, faksilu, maka Allah perintahkan faksilu. Arti faksilu di sini adalah membasuh, ya, membasuh. Karena di sini ada dua perintah, ya, ada untuk menghilangkan najis, najis yang ringan, najis kecil, dan hadas kecil dan hadas besar. Di sini Allah memerintahkan iza qumtum ila salat, yaitu apabila kamu mendirikan salat bagi orang-orang yang tidak punya hadas besar. Maka di sini perintahnya faksilu, maka basuhlah, ya, basuhlah wujuhakum, yaitu wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tanganmu sampai ke sikut, ya, sampai ke sikut. Faksilu wujuhakum, dan basuhlah, ya, basuhlah wajahmu, ya, wajah kamu sekalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kamu sekalian, ilal marafiqi, sampai ke sikut, ya, sikut. Wamsahu, dan usaplah atau basuhlah biru usikum, kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai ke mata kaki. Nah, ini yang wajib diperintahkan oleh Allah untuk membasuhnya. Dan apabila kewajiban ini tidak sempurna, maka sholatnya pun tidak sempurna. Ini yang wajib. Adapun yang selain itu seperti gorgoroh dan istinsyak, kumur-kumur, basuh kuping, ya, itu sunnah, ya, maksud sunnah. Jadi di sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman yang tidak punya hadas besar. Nah, apabila dia mendirikan sholat, cukup dengan membasuhnya, atau yang disebut dengan berwudu. Nah, itu. Dan wudu yang harus, karena dengan wudu maka sholat kita akan diterima. Ibadah sholat tidak akan diterima sholat kita kecuali kita telah mensucikan diri kita dari hadas kecil dengan berwudu. Kemudian perintah Allah lagi, fa iza kuntum sholat. Ayat berikutnya, fa iza kuntum junuban fattaharu. Ini bedanya, ya. Allah memerintahkan iza kuntum junuban fattaharu, iza kuntum ila salat faksilu. Nah, yang pertama untuk orang-orang yang beriman yang ingin mengerjakan salat, menunaikan ibadah salat yang tidak mempunyai hadas besar. Apabila kamu mempunyai hadas besar, maka fattaharu, sucikanlah tubuh kamu sekalian, semua, ya, perintahnya semua, dari kepala sampai ke mata kaki. Nah, ini perintah. Ini bagi yang punya junuban. Junuban itu hadas besar, seperti telah berkumpul bersama suami, atau mensucikan diri dari haid atau dari nifas. Itu semua harus tidak cukup dengan membasuh saja seperti wudu, tapi dia harus, sebelum wudu dia harus membasuh atau membersihkan semua tubuhnya dari hadas besar tersebut. Kemudian setelah itu, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kamu sakit. Nah, sakit yang di sini marda, ya. Marda ini sakit yang apabila memakai air, baik di waktu mensucikan dirinya dari hadas kecil maupun hadas besar, akan menambahkan
sakitnya bertambah parah, ya, atau ala safarin, Yang dimaksud safar di sini adalah safar menunaikan ibadah haji. Karena yang paling jauh di dalam kita di perjalanan, ya, itu adalah menjalankan ibadah haji, ya, safarin atau ala safarin, sebenarnya ibadah haji. Nah, ibadah haji itu sangat jauh dan sangat melelahkan, ya enggak? Jadi pahalanya banyak, ya. Au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kamu mempunyai hadas besar, yaitu minal ghaiti, yaitu membuang air besar. Bila kamu membuang air besar, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Tapi di sini ada dua pendapat, ya, au lamastum. Ada yang mengatakan itu bersentuhan, ya, atau memegang atau menyenggol, ya, kulit kaum perempuan yang bukan mahramnya. Nah, pendapat kedua yaitu bersetubuh dengan suaminya. Nah, itu. Yang penting aulamastumun nisa, apabila kamu menyentuh atau bersetubuh, walam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapatkan air untuk mensucikan dirimu, ya, dengan air tersebut, fatayammamu, maka bertayamumlah kamu sekalian sebagai gantinya air yang tidak ada. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci, yang bersih, ya. Nah, bagaimana caranya bertayamum? Apakah seperti mandi, mengguyur debu dari kepala sampai ke mata kaki? Tidak demikian kata Allah, ya. Kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Caranya, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Hanya dua saja, ya, famsahu, maka basuhlah atau usaplah wajahmu dan kedua tanganmu saja. Ini yang harus dilakukan, bertayamum sebagai ganti air apabila tidak mendapatkan air. Nah, famsahu, ya, usaplah wajah kamu dan kedua tanganmu, ya. Itu sudah cukup. Nah, setelah itu boleh menjalankan salat. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak menginginkan menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah karena Allah mewajibkan kita untuk bersuci. Dengan suci maka kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan juga dijauhkan dari najis, dari penyakit-penyakit yang akan menjangkit di dalam tubuh kita. Oleh karena itu al-wudu itu wiqayah, ya. Wudu, bersuci itu adalah wiqayah. Bersuci itu adalah dapat melindungi kesehatan kita atau tubuh kita. Bukan saja tubuh kita saja, bahkan dapat melindungi rohani kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, maksiat, dan dari niat-niat yang buruk, ya, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mensyukuri ada Allah memerintahkan kita untuk bersuci adalah suatu nikmat yang sangat besar, dibuktikan pada saat sekarang ini, ya. Para medis, dokter semua seluruh alam dunia ini dengan kejadian musibah yang sekarang dihadapi oleh manusia semua di dunia ini, mereka menentahkan apa? Bercuci tangan, bersuci, menjaga kebersihan. Ini perintah ini Allah sudah lebih dahulu memerintahkan manusia sejak Allah menciptakan manusia. Itulah kebesaran Allah, ya. Orang-orang yang melanggar, yang tidak mentaati apa yang diperintahkan Allah untuk bersuci, baik suci tubuhnya, mensucikan tubuhnya, atau kemudian mensucikan jiwanya, itu manfaatnya akan kembali kepada manusia. Mensucikan tubuhnya, melindungi kulitnya dari
berbagai virus-virus penyakit yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Nah, mensucikan qalbnya ya, untuk membersihkan dari niat yang buruk, dari kemusyrikan, dari keraguan, dari iri dan dengki. Itulah nikmat di atas nikmat yang harus disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, agama yang menyelamatkan manusia bukan saja di dunia, bahkan sampai di alam akhirat. Semua apa yang diwajibkan oleh agama Islam, semua syariat yang diturunkan oleh Allah di atas bumi ini adalah tujuannya untuk memberikan perlindungan dan keselamatan hidup bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Itulah Ibu Saudara, Allah telah mengingatkan bahwasanya ya, perintah untuk bersuci itu adalah nikmat di atas nikmat segalanya. Dan juga untuk menjaga kesucian tubuh jasmani dan rohani kita agar kita tetap selamat menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Jadi inilah dalil yang pertama dari Al-Quran ya, untuk mewajibkan orang yang beriman sebelum beribadah salat untuk bersuci terlebih dahulu. Ya, wa in kuntum junuban fattaharu. Wa qala ta'ala juga, dan mensucikan. Allah memerintahkan untuk bersuci bukan hanya pada tubuh saja, baik jasmani maupun rohani. Bahkan Allah memerintahkan untuk bersuci dengan pakaian dan tempat tinggal kita, khususnya tempat-tempat ibadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah memerintahkan pakaian kita pun harus suci di dalam kita beribadah, dan bukan beribadah saja, mensucikan pakaian, membersihkan pakaian di dalam hidup kita, karena kebersihan itu menjaga kesehatan kita ya, membuat tubuh kita itu menjadi terus bersemangat, sehat dan kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ya, dengan dalil surat Al-Muddatsir, yang mana di situ Allah memerintahkan agar kita berpakaian dengan pakaian yang bersih. Jadi Allah menunjukkan berpakaian dengan pakaian yang bersih, yang suci, bukan pakaian yang mahal, bukan pakaian yang mentorong, bukan pakaian yang hebat ya. Tetapi Allah merintahkan berpakaian dengan pakaian yang suci, bersih dari apa? Dari najis dan kotoran ya. Wasiyabaka, Allah berfirman dalam surat Al-Muddatsir ayat 4, wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah bajumu. Masya Allah, la haula wa quwata illa billah, subhanallah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya untuk bersuci diri dari zahir dan batin, serta pakaian dan tempatnya. Karena apa? Karena Allah itu sangat suka kepada kebersihan. Allah sangat suka kepada manusia yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sungguhnya Allah itu sangat senang, sangat suka pada hamba-hambanya yang bertobat, dan kepada hamba-hambanya yang suka mensucikan dirinya, baik zahir maupun batin, baik yang dan baik yang pakaiannya maupun tempatnya. Allah merintahkan untuk mensucikannya dari kotoran dan najis. Agar apa? Agar mereka terlindung dari godaan syaitan dan hawa nafsu. Karena godaan syaitan itu dapat cepat akan datang karena kita tidak pernah bersuci, baik diri kita, jasmani kita, rohani kita, ataupun tempat tinggal kita. Jadi kebersihan itu dapat mensucikan kita, mensteril kita dari berbagai macam kotoran, baik kotoran dosa, kotoran setan, dan kotoran-kotoran yang dilakukan oleh manusia. Inilah ibu-ibu sekalian, 3 ayat yang menguatkan bahwa at-taharah itu hukumnya wajib, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak melaksanakan atau menjalankan kewajiban ini, maka dia akan terserang dengan berbagai macam penyakit zahir dan penyakit batin. Na'udzubillahi min dzalik.
Kemudian dalil yang kedua dan diwajibkannya bersuci yaitu dengan as-sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama yaitu yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, miftahus salat at-tahur. Jadi, ya, kuncinya salat itu adalah kesucian, bersuci, ya, mensucikan diri dari najis dan kotoran. Miftahus salat, kuncinya salat itu adalah kesucian. Nah, kalau kita mensucikan diri, kita jadikan kesucian itu adalah miftah, ya, kunci keberhasilan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, ya. Miftahus salat itu kuncinya salat, ibadah itu adalah kesucian. Dengan kesucian dan dengan ibadah maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, ketentraman jiwa. Ini penting ibu sekalian, ketentraman jiwa, khususnya di saat sekarang ini yang mana musibah corona itu merajalela di dunia ini. Kalau kita tidak bersuci jiwa kita, tidak mensucikan jiwa kita, maka kita akan terserang dengan penyakit tersebut. Karena itu Nabi SAW mengingatkan kita miftahus salat at-tahur. Jadi kunci keselamatan, kunci kebahagiaan, kunci ketentraman, kunci kesejahteraan itu adalah salat dan bersuci. Kemudian Nabi SAW hadis kedua mengatakan, bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Salat tidak akan diterima tanpa kesucian terlebih dahulu, tanpa mensucikan diri terlebih dahulu. Jadi salat kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bersuci terlebih dahulu. Dan juga hadis yang terakhir, yang ketiga, yang menunjukkan bahwasanya dalil hujjah yang kuat yang tidak bisa disangkal lagi bahwa kesucian, mensucikan diri, ya, mensucikan diri dari najis dan kotoran sebelum ibadah itu hukumnya wajib. Terakhir, at-tahur syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Jadi orang yang tidak suka pada kebersihan, maka imannya belum sempurna, ya. Itu ibu sekalian bagian yang pertama dari taharah, ya, yaitu hukumnya taharah. Jadi kita sudah memahami, bahwasanya bersuci itu hukumnya wajib dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang kedua, keterangan dari kesucian itu, ya, tersebut, ya, itu ada dua. At-taharatu qismani. Bersuci itu ada dua bagian, yaitu satu zahiratun wa batinatun. Ya, Allah mewajibkan orang yang beriman untuk mensucikan, ya, mensucikan tubuhnya. Nah, dan kesucian itu dibagi menjadi dua, yaitu tubuhnya baik zahir maupun batin. Mensucikan luarnya maupun dalamnya. Ruhiyan wa batinian. Batinian wa zahiratun wa batinatun. Nah, adapun kesucian batin, ya, jiwa, ya, jiwa, roh. Wat-taharatul batinah, ya, kebersihan yang disebut dengan membersihkan batin, ya tadhirun nafsi, yaitu membersihkan jiwa, min asari zambi wal maksiat, dari berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kita diperintahkan yang pertama untuk mensucikan jiwa kita, yaitu tubuh kita, badan kita. Dari apa? Dari perbuatan dosa dan maksiat. Dengan apa? Wazalika, dengan apa kita membersihkannya? An-nafsu tersebut bitaubah as-sadiqah min kulli dzunubi wal ma'asi, yaitu dengan bertobat sebenar-benarnya tobat. Sebenar-benarnya tobat min kulli dzunub, dari perbuatan dosa, wal ma'asi, dan perbuatan maksiat. Ini cara mensucikan jiwa, ya. Mensucikan jiwa yaitu dengan taubat
taubatan nasuha, bukan taubat sambal atau taubat tomat ya, tapi benar-benar taubat dengan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Tentu di sini ya, cara mensucikan jiwa itu yaitu mensucikan dari bekas-bekas ya perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukannya dengan bertaubat-taubatan nasuha, taubatan shadiqah dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Nah, kebersihan yang kedua adalah tathhirul qalb, mensucikan hati, qalb. Dari apa? Min aqzari syirki wasyakki wal hasadi wal hikdi wal ghilli wal ghishi wal kibri wal ujbi wal riya was sum'ah. Yaitu mensucikan hati itu dengan membersihkan kemusyrikan, asyrik kemusyrikan, yaitu menyekutukan Allah. Nah, orang yang menyekutukan Allah, baik itu dia beribadah maupun beramal soleh, amal ibadahnya tidak akan diterima karena dia telah mengotori niatnya, mengotori hatinya dengan niat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan asyirki, menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam melakukan perbuatan ibadah dan perbuatan amal soleh. Nah, dari kita diperintahkan yang pertama dalam mensucikan hati kita, yaitu membersihkan dari kemusyrikan. Yang kedua yaitu membersihkan dari syakki, keraguan. Nah, keraguan akan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semua perintah dari Allah kepada hamba-hamba yang beriman itu tujuannya adalah kebaikan. Kebaikannya itu bukan untuk Allah, kebaikan itu untuk manusia itu sendiri, yaitu kebaikan dalam tubuhnya, kebaikan dalam hidupnya, kebaikan dalam segalanya. Nah, itu di dunianya maupun di akhiratnya. Maka di dalam kita menjalankan perintah Allah itu, kita tidak boleh ragu lagi, tidak boleh syak. Kita harus yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah itu kebaikan untuk manusia itu sendiri. Kita harus yakin dan harus menjalankannya dengan penuh keyakinan, tidak ada keraguan-keraguan. Itu. Semua yang diperintahkan Allah tujuannya ya adalah kebaikan untuk hamba-hambanya. Karena Allah sangat cinta kepada hambanya yang beriman. Allah sangat sayang kepada hambanya yang beriman. Oleh karena itu, apabila Allah mencintai hambanya, maka cintanya Allah kepadanya itu akan diuji manusia. Hambanya itu akan diuji untuk menambahkan kekuatan imannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita di dalam menjalankan ibadah dan amal soleh dalam hidup kita, jangan kita ragukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah telah menjanjikan, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibalas dengan surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang abadi, di dalamnya penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang tidak disangka-sangka. Itu semua akan kita dapati, akan kita saksikan dengan kesaksian yang seyakin-yakinnya apa yang telah dijanjikan Allah, baik untuk hamba-hambanya yang beriman dan yang mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, atau hamba-hambanya yang membangkang. Semuanya itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah kita meragukan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surganya yang seluasnya langit dan bumi, yang dijanjikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Maka berjuanglah dalam hidup kita untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dan janganlah meragukannya. Yang ketiga yaitu ya mensucikan hati dari al-hasad, ya, dengki, ya, al-hasad wal hikid, hasud, ya, menghasut dan yang hikid. Ini perbuatan hasad itu dapat menghapus semua amal saleh kita. Makanya di sini Allah memerintahkan kita untuk mensucikannya. Karena apa?
Karena kalau di dalam hati kita ada hasad, hikid, ya, itu akan menghapus semua amal ibadah dan amal soleh kita. Seperti kayu dibakar oleh api, tidak ada sisanya sedikit pun. Nah itulah. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk membersihkannya dari hati kita tersebut. Agar apa? Agar iman kita bersih, amal soleh kita bersih, dan mendapatkan ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pahala dan ganjaran yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian setelah hasad wal hikid, iri dan dengki, ya, wal ghil, ghilli itu adalah KKN, ya, KKN menghasilkan, ya, yang tidak halal, yang berusaha mendapat keuntungan atau keberhasilan dalam dunianya, tapi dengan cara yang curang, ya, dengan cara KKN, menyogok. Misalnya contoh, ingin menjadi pemimpin, dia menyogok. Nah itu semua sogokan, yang disogok dan yang menerima sogok itu nar, di neraka, dosa, ya, itu walghil. Kayak di sini, ya, kita harus membersihkan untuk menyogok dan disogok, ya, walghil, KKN, menghasilkan sesuatu yang tidak halal. Terus yang keenam adalah ghish, berbuat curang. Berbuat curang, pedagang-pedagang, ya, atau penjual-penjualan, atau, ya, ghish ini, ya, membuat kecurangan. Contoh, ya, yang paling mudah yaitu contohnya apabila kita berniaga, berdagang, lalu kita mengurangi timbangan atau menukar, ya, barang yang baik dengan barang yang buruk, atau menyatakan barang yang baik dibilang buruk. Itu adalah ghish. Kata Nabi, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat ghish, kecurangan, ya, itu bukanlah umatku, tidak diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ghish dalam segala hal, ya, dalam pekerjaan ghish, dalam berdagang ghish, ya, dalam bekerja ghish, ya. Nah itu, yang kita bekerja pun, misalnya di kantor dimanapun, ya, kalau kita bekerja hanya di depan, ya, pemimpinnya atau kepalanya, ya, lalu di belakangnya kita tidak mengerjakan dengan baik-baiknya, ya. Nah, bagaimana hadis Nabi kan, jika amal ahadukum ayyutkinahu, apabila kamu melakukan pekerjaan, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Nah itu, jangan berbuat kecurangan. Nah, itu namanya ghish, ya. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh, ya, wal kibir, berbuat kesombongan. Nah ini yang paling dibenci oleh Allah. Allah sangat murka pada hamba-hambanya yang berbuat kesombongan di atas bumi ini. Karena kesombongan itu adalah pakaian Allah, kancing Allah, dan baju Allah. Siapa yang menanggalkannya di antara dua tersebut, ya, salah satu di antara dua tersebut, maka Allah akan murka. Allah akan menurunkan azab kepadanya. Allah tidak rela manusia itu berbuat sombong di atas bumi ini, baik sombong kepada Allah dan sombong terhadap sesama manusia. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaisal mutakabbiruna finnar maswahum jahannam. Bukankah orang yang berbuat kesombongan itu tempatnya adalah neraka jahanam? Ini ancaman yang sangat pedih, ancaman sangat kuat, sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa dari hamba-hamba yang berbuat kesombongan di atas bumi ini, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya yang keberapa, Bu? Yang ke-8-nya al-ujub, berbangga diri, ya. Berbangga diri, ya, mengaku dirinya yang paling baik, maka dia berbuat kesombongan, tidak ada yang lebih hebat dari aku, ya, akunya lebih besar, ya, akunya itu mengalahkan segalanya. Na'udzubillah, ujub, ya. Dia berbuat sesuatu untuk mendapatkan, untuk ujubnya. Nah, kemudian arya, ya. Arya itu kesombongan, arya, ya, ingin minta dipuji, ya. Arya, ya, ingin dikatakan bahwa dia itu orang kaya, orang wasum'ah,
menggambahkan puji-pujian. Nah, ini semua disebut penyakit-penyakit hati, ya, kotoran-kotoran hati yang wajib untuk dibersihkan. Apabila dua an-nafsu wal qalbu ini kita tidak membersihkannya, maka ibadah dan amal soleh kita tidak akan diterima, hanya sia-sia belaka, habaan mansura, tidak ada asarnya, tidak ada manfaatnya. Jadi di sini Allah mewajibkan kita untuk mensucikan jiwa dan raga kita dari berbagai macam kotoran, baik itu kotoran yang jasmani maupun kotoran rohani. Dengan demikian, maka amal ibadah kita itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kita beribadah kepada Allah itu hanya satu Allah perintahkan. Tidak banyak, hanya satu, ya. Setelah kita mensucikan jasmani dan rohani kita, lalu kata Allah, tanamkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan beramal saleh. Nah, itu apa? Bil ikhlas, ya. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah itu harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wal yakin, dan dengan penuh keyakinan, ya, bahwa punya keyakinan kita kan Allah sudah memberikan kita al ilmu, terus wal yakin, ya, keyakinan. Maka kita meminta keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yakin, dan kita harus yakin dalam kita menjalankan perintah Allah tersebut dan menjauhkan larangan tersebut dengan seyakin-yakinnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ridhonya dan ampunannya serta keselamatan jiwa dan raga kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bil ikhlas, ya, dengan keikhlasan. Setelah kita diperintahkan mensucikan jasmani dan rohani kita, lalu kita diperintahkan untuk tanamkan keikhlasan di dalam jiwa dan raga kita dengan ikhlas karena Allah dan penuh dengan keyakinan, wa hubbil khair, dan cinta kepada kebaikan, wa hilmin, dan penuh dengan kelembutan, wa sidqi, dan penuh dengan kebenaran, wa tawadu, dan penuh kerendahan hati, wa iradah wajhillahi ta'ala, hanya menginginkan semuanya itu karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikul niat wal a'malus salihah, ya, segala sesuatu itu dengan niat, ya, wal a'malus salihah, ya, dari semua amal ibadah itu, ya, tergantung kepada niatnya. Kalau niat kita benar-benar ikhlas, yakin, hubbul khair wal hilm wal sidq wat tawadu wa iradatu wajhillah, maka amal ibadah kita itu tidak akan sia-sia. Amal ibadah kita itu akan diterima di sisi Allah dan akan bisa menyelamatkan kita bukan saja di dunia, bahkan sampai di alam akhirat nanti. Adapun wat taharatuz zahirah, adapun mensucikan diri yang nampak, yaitu yang di dalam tubuh kita, ya, itu di dalam tubuh kita, hiya taharatul khubus wa taharatul hadas, yaitu bersuci dari khubus, kotoran, wa taharatul hadas, dan dari hadas, gitu, hadas kecil, yang hadas kecil maupun hadas besar. Khubus itu dari najis yang terlihat, maksudnya najis, kotoran-kotoran binatang atau kotoran-kotoran manusia, itu harus namanya khubus, ya. Nah, itu khubus kalau nempel di baju kita atau nempel di tubuh kita lalu kita tidak mensucikannya, maka ibadah kita itu batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan zahirah taharatul hadas, ya, membersihkan tubuh kita yang nampak itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Karena kita buang air kecil, buang air besar, nah itu maka apabila kita ingin mendirikan salat, maka itu harus dibersihkan dengan air wudu. Apabila mempunyai hadas besar, maka kita harus mensucikannya dengan mandi. Wa taharatul khubus, nah adapun taharatul khubus, mensucikan diri dari kotoran-kotoran, takunu bi izalatin najasah bil ma'it tahur min libasin al musalliya wa badanihi
wa makani salatihi. Yang dimaksud mensucikan hubus dari kotoran-kotoran yaitu menanggalkan atau menghilangkan najis-najis yang menempel di badan kita atau di pakaian kita atau di tempat sholat kita dari najis-najis ya, dengan air yang suci, yang bersih ibu sekalian ya. Nah, wa taharatul hadas tersebut yang mensucikan hadas ya. Hadas tersebut dengan apa? Satu, dengan wudu sebagaimana tadi yang sudah diterangkan, yaitu dengan wudu apabila tidak mempunyai hadas besar ya, wal ghuslu atau dengan mandi apabila mempunyai hadas besar ya. Nah, kemudian wat tayamum, dan apabila tidak mendapatkan air maka diberi keringanan oleh Allah untuk bertayamum, membersihkan najis-najis tersebut ya, yang nempel di tubuh kita, di pakaian kita, di tempat sholat kita ya. Itu dengan apa? Dengan tayamum apabila kita tidak mendapatkan air ya. Atau karena sakit, yang mana sakit itu apabila kena air dia akan menambahkan parah sakitnya tersebut. Nah, itu saja Ibu. At-taharatus tsaniyah bima takunu bihi tahara. At-tahara takunu bisyai'in ya. Kebersihan itu maka ada dua macam ya, karena waktu juga Ibu sekalian. Cukup saja sampai di sini. Insyaallah kita akan meneruskan lagi pengajian kita tentang taharah, tentang ibadat dan hukum-hukumnya ibadah serta keterangannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tadi tentang taharah bagian yang pertama akan dapat kita pahami dengan baik ya, dan dimudahkan Allah untuk memahaminya dan meresap di dalam hati kita, dan juga dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan seyakin-yakinnya, dengan setulus-tulusnya ya, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beribadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisinya, diampuni segala dosa dan maksiat kita dan kekurangan-kekurangan di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita terus berjuang menimba ilmu agama sedikit demi sedikit, kita akan memahami agama kita, syariat kita dengan baik, dengan sempurna, dan dapat menyempurnakan amal ibadah kita, sehingga amal ibadah dan amal soleh kita dapat menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dapat perlindungan dari Allah dari berbagai macam musibah bala yang kita hadapi di dunia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memaafkan kita, meridai kita, memberikan rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalani hidup kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya dan keselamatannya, sehingga kita kembali kepada Allah membawa amal dan bekal yang sangat banyak, bekal ketakwaan, bekal yang dapat menyelamatkan kita dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini dulu Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ini dan diberi pahala yang sebesar-besarnya, keriduannya dan ampunannya, dan dijauhi segala kemakruhan, kemudaratan di dalam hidup kita, dan dimudahkan oleh Allah untuk terus berjuang di jalannya dan mensucikan jiwa dan raga kita dari berbagai macam kotoran maksiat dan kotoran-kotoran najis, sehingga kita dapat mensucikan hati kita dengan sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya, agar iman anugerah Allah ini bertambah kuat cahayanya dan dapat menyinari jalan hidup kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir dari pengajian kita ini, maka kita tutup subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.